Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun dengan sistem yang berbeda karena kondisi negara kita yang sedang menghadapi wabah COVID-19. Tetapi semuanya tidak mengecilkan hati kita untuk tetap belajar, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu selalu belajar, belajar, dan belajar. Kata Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita tetap harus menjalankan dalam keadaan apapun, dalam kondisi dan situasi apapun. Ibu berdoa mudah-mudahan kalian di rumah senantiasa dalam keadaan sehat. Untuk menghadapi PAT kalian persiapkan dengan baik. Pelajari materi yang sudah diberikan. Keluarga kalian semuanya sehat. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita akan kembali belajar seperti biasa. Anak-anakku sekalian, pada hari ini mestinya kita pondok Ramadan seperti biasa berada di sekolah. Tetapi sekali lagi kita harus melaksanakan dengan sistem daring. Semoga walaupun kondisi seperti ini tidak mengurangi kemanfaatan kalian dalam belajar. Oke, nanti setelah video ini, materi yang Ibu berikan ini akan berakhir. Ibu akan berikan beberapa tugas, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Tolong nanti responnya dikirim langsung ke evaluasi, alamat email sekolah yang sudah beredar pada kalian. Jadi kalian tidak perlu japri langsung sama Ibu, tetapi langsung lewat evaluasi dan Ibu akan memonitor langsung melalui evaluasi yang sudah disampaikan kepada kalian. Oke, anak-anakku sekalian, sepertinya Ibu nggak perlu panjang lebar memberikan materi karena kebetulan Ibu harus memberikan materi ini tentang puasa. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering didengung-dengungkan kalau kalian berada di masjid, kalau kalian membuka materi tentang bab puasa, Ibu yakin kalian sudah sering mendengar ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian asyamu, untuk menjalankan puasa. Jadi puasa itu wajib. Jelas, hukumnya sudah jelas bahwa puasa itu wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Artinya, kewajiban puasa itu tidak sekedar kewajiban kepada kita, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Sesuai dengan teks ayat ini, tujuan kenapa kita harus berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Diharapkan dengan kita menjalankan puasa dan semua pernak-pernik yang ada di bulan puasa bulan Ramadan ini, maka kita akan terbentuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bisa menjalankan puasa dengan baik, sehingga tujuan kita melaksanakan puasa benar-benar akan tercapai. Kan sangatlah merugi jika kita melakukan sesuatu tapi tujuannya tidak tercapai. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, mari kita lakukan, kita sambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, sukacita, sehingga keikhlasan itu muncul dari lubuk hati yang paling dalam di diri kita. Nah, kalian perlu tahu, tidak ada orang yang berpuasa tidak lapar. Lapar, nak.
Tidak ada orang yang berpuasa tidak haus, semuanya haus. Tapi harus dilakukan. Karena dengan menahan haus dan lapar itu akan mengurangi syahwat kita untuk melakukan maksiat yang lain. Nah, itulah sebabnya kenapa puasa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, anak-anakku sekalian. Siapa sih sebenarnya orang yang bertakwa itu? Nah, untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu perlu proses. Nggak ada yang instan. Semuanya melalui proses. Keadaan saat ini, munculnya wabah COVID-19 ini juga bagian dari proses pembentukan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita pintar mengambil hikmah dari keadaan ini, kita akan dapat banyak pelajaran. Nah, kita kaji. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Orang baik. Yang di ujung ayat itu dikatakan ulaika humul muttaqun, sebagai orang yang takwa. Itu seperti apa? Ya nak ya. Kalian boleh buka Al-Quran kalian, terjemahnya boleh dibuka supaya kalian itu mengerti. Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah menjadi petunjuk buat kita. Makanya kita harus membaca dan harus memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birro, tidaklah dikatakan menjadi sebuah kebaikan antuwallu wujuhakum, jika hanya menghadapkan wajah kalian kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Jadi bukan kebaikan itu karena kita menghadap ke arah timur, beribadah menghadap ke arah timur, atau beribadah menghadap ke barat. Ya nak ya. Nah, ayat ini berhubungan dengan asbabun nuzul. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Qatadah menerangkan tentang orang Yahudi yang mereka berpendapat bahwa sholat menghadap ke barat itu baik. Berarti yang tidak menghadap ke barat enggak baik. Sedang orang Nasrani berpendapat salah. Yang benar, yang baik adalah ketika berhadap menghadap ke timur. Jadi mereka memperdebatkan mana barat, mana timur, ibadah ke barat, ibadah ke timur. Mereka mengklaim bahwa yang menghadap ke barat lebih baik daripada yang ke timur. Tapi orang Nasrani mengklaim bahwa yang menghadap ke timur lebih baik dari ke barat. Kemudian turunlah ayat ini. Nah, di riwayat yang lain dijelaskan bahwa turunnya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 177, berkenaan dengan pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya kebaikan itu seperti apa? Nah, karena itu kemudian turun ayat ini dan oleh Allah dijelaskan. Nah, isinya penjelasan ayat bahwa kebaikan itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan walakinnal birro, yang dikatakan kebaikan adalah man, yaitu orang. Kebaikan itu seperti apa? Orang yang baik itu seperti apa? Yaitu orang man amanah, orang yang punya iman. Iman itu fisudur, di dalam hati, ya, bukan fisutur, tidak di dalam tulisan, juga bukan di dalam KTP, juga bukan di dalam penyampaian saya orang beriman. Tetapi hakikat dari keimanan seseorang itu di dalam jiwanya. Nah, iman tentang apa? Secara umum, ya iman yang tertera dalam rukun iman. Di ayat ini dijelaskan amanah billah, iman kepada Allah, dengan keberadaan Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan penciptaan Allah, dengan kekuasaan Allah. Semua yang berkenaan tentang Allah itu kita harus yakin. Wal yaumil akhiri, juga iman terhadap datangnya hari akhir. Tidak cukup hanya iman kepada Allah tapi nggak yakin datangnya hari kiamat. Karena datangnya hari kiamat itu juga termasuk rukun iman. Wal malaikati, dan iman terhadap malaikat. Adanya malaikat,
tugasnya malaikat diutus oleh Allah itu seperti apa, keberadaannya seperti apa, maka sangat penting mempelajari malaikat itu apa dan seperti apa. Wal kitabi, dan iman kepada kitab Al-Quran, isinya bagaimana, kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu harus benar-benar menancap di dalam jiwa kita sehingga kita bisa melaksanakan dalam perilaku sehari-hari. Bukan berarti iman kepada kitab, iya aku percaya begitu saja, tidak. Tetapi isinya apa? Yakini bahwa isi Al-Quran itu benar. Itu berarti iman kepada Alkitab. Nah, kalau kita sudah yakin benar, maka kemudian keyakinan itu akan menuntun kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya wan nabiyina, iman kepada nabi. Ya, nah ya. Sudah sering kalian pahami bahwa nabi dan rasul yang harus diimani kan jumlahnya 25 yang wajib diimani. Ya. Nah, itu kriteria yang pertama. Orang baik adalah orang yang punya iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Ya, nak ya. Jadi itu sudah tertanam dalam diri. Kriteria yang kedua, orang dikatakan baik itu jika dia wa'atal mala ala hubbihi, mau memberikan harta yang dia cintai. Bukan harta yang tidak dia cintai. Yang diberikan adalah harta yang baik, yang dia masih suka. Wa akal mala ala hubbi. Kepada siapa? Yang pertama kepada dzil qurba dulu, kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita. Berikan apa yang kita suka kepada mereka. Kakak kita, orang tua kita, anak kita, saudara-saudara terdekat. Mulailah dari lingkaran yang paling dekat dulu, kemudian yang agak dekat, dan berikutnya. Anak-anak perlu tahu, ada orang itu yang lebih suka memberikan kepada orang lain hal-hal yang dia suka daripada memberikannya kepada saudara sendiri. Kalau melihat teks ini, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah saudara-saudara kita sendiri. Ya, jangan sampai saudara kita itu misalnya tidak makan, kemudian kita memberi makan orang lain padahal saudara kita tidak makan. Nah, ini tidak benar. Yang benar ya orang-orang dekat kita itu harus bisa makan dulu baru kita bisa memberi makan orang lain. Nah, kalau saudara sekitar kita ini sudah terpenuhi, ya nak ya, terutama kebutuhan pokok mereka, maka kemudian kita baru beralih, ya nak, wal yatama, berikan kepada anak-anak yatim. Siapa mereka? Mereka yang tidak punya ayah, mereka yang tidak punya ibu, menangis karena nasibnya melihat orang lain dipangku orang tuanya, sementara mereka tidak. Ya, berikan kasih sayang, berikan materi yang kita punya. Oke. Kemudian setelah anak yatim baru masakin orang-orang miskin. Siapa orang miskin yang dimaksud? Orang miskin yang tidak masuk dalam jajaran kurba tadi, dzil kurba. Kalau ada kerabat kita yang miskin, ya berarti kerabat kita yang miskin itu yang harus didahulukan. Wabnas sabil, kemudian baru ibnus sabil, orang-orang yang dalam perjalanan menjalankan perintah Allah, bukan perjalanan untuk berbuat maksiat. Ya, wasailina, kemudian rentetan berikutnya adalah orang yang meminta-minta. Ya, ya, banyak di sekitar kita orang yang meminta-minta, ya. Jadi kalian harus terbiasa dengan ini. Tetapi kalian harus paham, ya, bahwa siapa yang harus kita perhatikan lebih dulu. Kalau harta itu cukup banyak, ya kita beri semua. Tetapi jika hanya cukup untuk beberapa orang, maka kita harus bisa mana yang harus kita dahulukan, ya. Wafir rikobi, dan baru kemudian orang-orang
yang termasuk dalam hamba saya. Cuman saat ini hamba saya itu sudah tidak ada. Ya, oke. Nah, kembali saya runtutkan. Orang yang baik kriteria pertamanya adalah orang yang punya iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan rasul, ya, dan seterusnya tadi, hari akhir, hari kiamat. Yang nomor 2 kan kriterianya mau memberikan harta yang dia suka kepada kerabat dekat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, dan seterusnya. Kriteria yang ketiga orang yang baik adalah wa aqomas sholah, mau melaksanakan sholat. Karena sholat itu wajib. Sesuatu yang wajib jelas tidak boleh ditinggalkan. Bahkan nanti di yaumil akhir akan dipertanyakan pertama kali amal kita adalah sholat kita. Tetapi sholat tanpa keimanan perlu dipertanyakan. Maka tadi kriteria pertama orang baik harus iman dulu. Setelah iman, sholat kita disertai iman, bukan sholat tanpa beriman. Akhirnya nek cara wong Jawa kur diarani rubuh gedang tok. Ono wong sholat melok sholat, ono wong zikir melok zikir, padahal nggak punya keyakinan. Tapi tidak begitu. Yang benar adalah kita sholat tapi dengan iman yang ada, yang bergemuruh di dalam ruang lubuk hati kita, di ruang jiwa kita. Yang keempat, wa'ataz zakah, mau memberikan zakat. Bulan Ramadan ini adalah waktu, timing yang tepat untuk segera mengeluarkan terutama zakat fitrah. Kalau zakat mal itu kan berbeda lagi, tergantung haulnya, timingnya. Tetapi saat ini adalah saat yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana tentang zakat fitrah? Materi pembelajaran yang lalu sudah Ibu jelaskan. Oke. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah wal mufuna bi ahdihim, orang-orang yang menepati janji. Idza ahadu, ketika mereka berjanji. Nek gak janji, ya nggak usah nepati janji karena nggak berjanji. Siapa yang dituntut untuk menepati janji? Mereka yang berjanji. Makanya ojo gampang janjeni uang. Nggak usah berjanji, tapi dalam hati kita berniat positif saja. Ketika punya baru kita berikan. Jangan memberikan janji muluk-muluk, ternyata tidak ada buktinya. Ini nggak baik, itu nggak baik. Jadi bukan kriteria orang yang baik. Menepati janji adalah bagian dari kriteria orang yang baik. Ya. Kemudian yang keenam adalah wasobirina, sabar. Fil ba'sa'i, ya nak ya, ketika dalam keadaan kesempitan, sempit. Terus wadoroi, dan dalam keadaan penderitaan. Nah, saat ini kita mendapat perintah dari pemerintah untuk stay at home, selalu di rumah. Ya ini nak, walaupun kita sedang sedang dalam kondisi PSBB, ya kita ikuti. Kita dalam keadaan sempit. Biasanya sok kelenceran ngalor ngidul, kita nggak bisa. Ini sempit, tapi kita harus sabar karena ini kondisi. Nah, wadoroi, dan dalam keadaan kesulitan. Memang saat ini banyak orang yang sedang kesulitan, tapi memang kita harus sabar. Jika kita punya rezeki sedikit berbagi, ya kita bagikan sedikit kepada orang lain, mengurangi penderitaan dan kesempitan orang lain. Wahinal ba's, dan mungkin dalam keadaan peperangan, atau ada yang menerjemahkan hinal ba's itu ya dalam keadaan uji coba, apalagi wabah seperti sekarang ini. Nah, ulaika ladzina shadaku, mereka ini loh yang termasuk orang-orang yang benar. Sodaku, benar. Orang-orang yang benar nanti akan termasuk golongan orang-orang yang siddiqin. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah yang memenuhi 6 kriteria inilah yang kemudian mendapat titel ulaika humul muttaqun. Mereka orang-orang yang takwa. Anak-anakku sekalian,
Ibu ulangi lagi bahwa orang yang takwa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah 177, kriteria pertamanya adalah beriman. Yang nomor 2, kriteria yang kedua, mau memberikan harta yang dia suka kepada kerabat dekat dulu, kemudian anak yatim, kemudian fakir miskin, kemudian ibnu sabil, kemudian peminta-minta dan seterusnya. Kriteria kedua. Kriteria yang ketiga harus sholat. Wapi iman rajin bersedekah gak sholat berarti ya belum ngapi. Harus sholat. Yang nomor 4 harus mau membayar zakat. Yang nomor 5 harus menepati janji apa yang sudah pernah ia janjikan. Dan yang nomor 6 adalah sabar. Nah, doa ibu menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ini semua. Kalian akan selalu mendapat doa dari ibu, doa terbaik. Mudah-mudahan kalian juga bisa melaksanakan ini semua. Sehingga kita bisa bersama-sama introspeksi, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas individu kita, sehingga kita kelak benar-benar akan mendapati muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pasti jaminannya adalah masuk surga. Biarlah itu menjadi urusan Allah, masuk surga. Tetapi mari kita berproses menjalankan kehidupan ini dengan dasar-dasar yang ada dalam Al-Quran, sehingga setiap langkah kita adalah langkah-langkah yang Allah ridho dengan langkah yang kita lakukan. Anak-anakku sekalian, pesan ibu yang terakhir, tetap stay at home. Ya nak ya, jangan kemana-mana, tingkatkan kualitas diri. Mumpung ada banyak waktu, terutama ayo kita berteman dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tadarus, kita baca artinya, kita renungkan maknanya, kita jalankan. Kita sama-sama saling berdoa, saling mendoakan. Doa kita akan didengar oleh Allah karena kita adalah satu jiwa. Kalian anak-anak ibu adalah ibu kalian. Di yaumil akhir nanti mudah-mudahan kita akan terkumpul dalam sebuah tempat yang benar-benar itu membuat kita bahagia bersama. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kalau ada pertanyaan kalian boleh melalui Japri boleh. Atau dicatat ketika nanti kita ketemu, kita boleh berbincang, kita boleh ngobrol-ngobrol. Paham ya nak ya? Nah, kaitannya Al-Baqarah ayat 177 dengan surat Al-Baqarah ayat 182 adalah ketika puasa itu bisa mengantarkan orang-orang yang takwa, maka siapakah orang-orang yang takwa? Kriterianya ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Anak-anakku sekalian, pesan terakhir dari ibu tolong diperhatikan ya. Tulis ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 beserta terjemahnya. Kemudian tulis juga Quran surat Al-Baqarah ayat 177 beserta terjemahannya. Setelah kalian tulis, ibu minta tolong dibaca terjemahannya itu minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Setelah kalian baca, coba kalian diam, kalian renungkan isi ayat-ayat tersebut. Ya enggak ya? Namanya merenung itu dipikir ayat itu isinya tadi tentang apa, bagaimana, dan seperti apa. Perenungan itu akan membawa hati kita menjadi lebih tentram, lebih damai. Dan kita berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 akan segera berakhir. Allah yang sanggup mengakhirinya. Kita tutup dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
wa huwas samiul alim. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil maghfirah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan video ini, ingat jangan lupa doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I miss you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.